Bayangkan kamu punya uang, tapi uang itu nggak ada bentuk fisiknya, nggak dikontrol bank, dan bisa dikirim kemana saja dalam hitungan detik. Kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah ya, tapi ini nyata dan namanya Bitcoin. Hari ini kita akan membahas Bitcoin dengan cara yang simple, jadi siap-siap buat paham teknologi yang mengubah dunia ini. Apa itu Bitcoin? Oke, jadi Bitcoin itu apa? Singkatnya, Bitcoin adalah mata uang digital yang nggak punya bentuk fisik. Nggak ada koin, nggak ada lembaran uang, dan yang paling penting, nggak ada pihak pusat seperti bank atau pemerintah yang mengontrolnya. Bitcoin pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 oleh seseorang atau kelompok misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Yang bikin unik, Bitcoin menggunakan teknologi bernama blockchain, sebuah buku besar digital yang mencatat semua transaksi Bitcoin secara transparan dan nggak bisa diubah. Bayangkan, punya uang yang benar-benar bebas dari manipulasi pihak manapun. Menarik kan? Bagaimana cara Bitcoin bekerja? Bitcoin bekerja dengan sistem desentralisasi. Artinya, nggak ada satu server atau kantor pusat yang mengontrolnya. Sebaliknya, ribuan komputer di seluruh dunia, yang disebut node, saling terhubung untuk menjaga agar sistem ini tetap berjalan. Transaksi Bitcoin diverifikasi oleh jaringan komputer ini melalui proses yang disebut mining. Para miner menggunakan daya komputasi mereka untuk memecahkan masalah matematika yang rumit. Kalau berhasil, mereka diberi imbalan berupa Bitcoin baru. Dan inilah hal yang menarik. Total Bitcoin yang bisa ada di dunia ini dibatasi hingga 21 juta koin saja. Artinya, Bitcoin itu langka, seperti emas digital. Pernah nggak kepikiran, apa yang terjadi kalau semua Bitcoin sudah habis ditambang? Kenapa Bitcoin begitu populer? Kenapa sih banyak orang ngomongin Bitcoin? Salah satu alasannya adalah kebebasan. Bitcoin memungkinkan siapa saja di dunia untuk mengirim atau menerima uang tanpa melalui perantara seperti bank. Ini sangat berguna, terutama bagi mereka yang tinggal di negara dengan sistem keuangan yang enggak stabil. Selain itu, Bitcoin juga sering dianggap sebagai store of value atau penyimpan nilai. Sama seperti emas, Bitcoin punya nilai yang cenderung bertahan atau bahkan naik seiring waktu karena jumlahnya terbatas. Banyak orang mulai melihat Bitcoin sebagai investasi jangka panjang, bukan cuma alat transaksi. Tapi, apakah Bitcoin benar-benar bisa menggantikan uang tradisional? Risiko dan tantangan Bitcoin. Meskipun terlihat sempurna, Bitcoin juga punya risiko. Harga Bitcoin sangat fluktuatif, yang artinya bisa naik atau turun drastis dalam waktu singkat. Jadi, kalau kamu berpikir mau investasi, harus siap dengan risiko ini. Selain itu, karena Bitcoin bersifat anonim, seringkali ada kekhawatiran soal penggunaannya untuk aktivitas ilegal. Tapi, sebenarnya semua transaksi Bitcoin tercatat di blockchain, jadi nggak benar-benar 100% anonim. Dan yang paling penting, adopsi Bitcoin masih jadi tantangan. Banyak negara belum mengakui Bitcoin sebagai mata uang resmi, dan regulasi di banyak tempat masih abu-abu. Jadi, apa artinya ini untuk masa depan Bitcoin? Bitcoin bukan hanya tentang uang, tapi tentang teknologi dan kebebasan finansial. Apakah ini masa depan keuangan dunia? Kita belum tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, Bitcoin telah mengubah cara kita memandang uang. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang teknologi, keuangan, dan masa depan digital, jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.